Anda kembali bersama kami di iNews Malam pemirsa. Ratusan personil dari Polres Langkat, warga dan relawan kembali menyisir lokasi perkebunan sawit yang diduga sebagai lokasi hilangnya 3 anak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bahkan petugas menyiapkan sejumlah alat berat untuk menggali kembali sejumlah lokasi bekas galian saat hilangnya ketiga anak tersebut. 150 personil dari Polres Langkat, relawan dan warga menyisir lokasi hilangnya 3 bocah warga desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penyisiran dilaksanakan secara menyeluruh di lokasi bekas galian. Bahkan petugas menyiapkan sejumlah alat berat guna menggali kembali sejumlah lokasi bekas galian. Metode pencarian pada hari ini kita mulai dari titik nol lagi. Jadi sifatnya kita bagi beberapa regu, 10 regu. Ini berpencar dari titik nol, kita sisir. Kita sisir semaksimal mungkin. Ya, kita harapkan supaya dengan kehadiran para relawan-relawan yang membantu tugas polisi ini, kita dapat menemukan, mudah-mudahan dapat menemukan. Peristiwa hilangnya 3 anak di desa Namanjahe, Langkat, Sumatera Utara terjadi 3 pekan lalu pada 18 Oktober. Ketiga anak diduga hilang di sekitar area perkebunan yang dikelilingi parit cukup dalam. Radius pencarian juga diperluas hingga mencapai ratusan hektar dari lokasi ketiganya terakhir kali terlihat. Polisi juga terus mendalami kemungkinan hilangnya 3 anak tersebut akibat tindak pidana. Dari Langkat, Sumatera Utara, Fahrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, kedapatan mencopet emas seorang ibu rumah tangga nyaris jadi bulan-bulanan warga di Takalar, Sulawesi Selatan. Warga kesal lantaran kasus pencurian sering sekali terjadi di pasar. Seorang ibu rumah tangga tertangkap mencopet emas di pasar tradisional di Desa Bontolowe, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ibu ini nyaris jadi bulan-bulanan masa karena mengelak telah mencuri emas. Sejumlah pedagang mengatakan pencurian emas kerap terjadi saat pasar tengah ramai dan baru kali ini warga menangkap pelaku. Tidak tahu apakah dia kalung atau hilang, tapi katanya emas. Tapi yang dapat itu warga ya? Yang dapat di situ warga. Terus pencopetnya sendiri sekarang dibawa kemana? Kira-kira diamankan sama petugas. Kini barang bukti jumlah emas yang dicopet pelaku telah diamankan di Mapolsek Galesong Selatan. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sejumlah pria yang diduga penagih utang terlibat adu mulut dengan seorang perempuan yang merupakan anggota arisan online. Keributan dipicu karena anggota arisan dianggap menunggak pembayaran. Enggak, maksudnya abang dari mana? Abang dari mana? Pria yang diduga penagih utang ini memaksa seorang wanita bernama Michelle untuk masuk ke dalam kafe dan menandatangani surat utang piutang arisan online. Michelle juga dihampiri seorang wanita berinisial S yang merupakan bos arisan online. Peristiwa adu mulut ini berhenti setelah ada seorang pria lain yang melerai kedua belah pihak agar tidak membuat keributan. Michelle mengaku alasannya menunggak arisan online karena pemilik tidak bertanggung jawab terhadap salah satu anggotanya yang membawa kabur uang arisan. Mereka bilang kita ada hutang ke dia. Tapi sebenarnya hutang itu bukan berasal dari kita, tapi dari seseorang member yang kelas kakap yang telah mengalihkan semua uang owner. Jadi owner itu tidak bisa menalangi mereka, jadinya kita yang ditekan gitu. Terus sampai sana kita ngomongnya baik-baik, rupanya dia buat kericuhan dan ada beberapa debt collector itu ikut mengancam dan ikut menagih kita gitu. Kan kita nggak ada hubungan sama debt collector itu, kan kita sama owner gitu. Kalau memang mau baik-baik ya bicara baik-baik, kenapa mesti ada beberapa cowok tahan-tahan gitu, suruh maksain masuk gitu ke dalam. Arisan ini diduga tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Sementara itu, para pemilik arisan online yang coba dikonfirmasi tidak bersedia memberikan keterangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Henry Sianturi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap peredaran ganja dalam jumlah besar. Sebanyak 135 kg paket ganja kering siap edar berhasil disita petugas saat penggeledahan. Terungkapnya paket ganja sebanyak 135 kg berawal dari pengembangan kasus sabu dari 2 tersangka.
Polisi menggeledah salah satu rumah tersangka RS di daerah Taeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Saat penggeledahan, petugas menemukan karung berisi ganja di sekitar kebun di area Semak-Semak. Rencananya, ganja asal Aceh tersebut akan dikirim ke Lampung. Sebelumnya, tersangka RS ditangkap bersama rekannya YF terkait dengan kepemilikan 2 paket sabu. Itu disimpan di mana? Disimpan di samping rumah. Rencana mau dibawa kemana itu? Lampung. Ke Lampung? Bukan untuk di sini? Bukan. Barang dari mana itu? Dari Aceh. Dalam beberapa bulan terakhir, ratusan kilogram ganja siap edar berhasil disita polisi. Berawal dari informasi dari masyarakat, saudara RS dan IABD diduga akan menggunakan sabu-sabu. Sehingga digerebek di TKP pertama dengan barang bukti 3 paket sabu dan ada 1 linting ganja. Namun 1 linting ganja itu tidak diakui oleh saudara RS dan IF. Kemudian anggota kita dari Polres 50 Kota mendapat informasi bahwa saudara. Selain paket besar ganja, polisi juga menyita 3 paket kecil sabu dan sejumlah uang hasil transaksi. Dari 50 Kota dan Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wisatawan objek wisata Cikole, Lembang, Bandung reaktif COVID-19 setelah jalani rapid test. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.